Diganjar kartu merah, Leo baru bisa beraksi di Serie A pada bulan Oktober. Rafael Leao terpaksa harus mengakhiri laga lebih awal setelah ia mendapatkan kartu kuning keduanya yang memaksa wasit mesti mengeluarkan kartu merah dalam laga melawan Sampdoria dini hari kemarin. Kartu kuning pertama Leo dapatkan saat pertandingan baru berjalan 17 menit, yaitu ketika ia mendorong Bartosz Berezinski dengan siku ketika mencoba lepas dari penjagaannya. Adapun kartu kuning kedua ia dapatkan hanya beberapa saat setelah babak kedua dimulai ketika Leo mencoba melakukan tendangan overhead di mana tendangannya malah mengenai kepala Alex Ferrari. Meski tak sengaja, wasit tetap menghukumnya dengan kartu kuning. Meski sudah diusir wasit dari lapangan, Rafael Leao tetap berada di lapangan sampai ia yakin bahwa Ferrari baik-baik saja dan ia menyampaikan permintaan maafnya atas peristiwa yang tidak sengaja itu. Kartu merah yang diterima Leo itu akan membuatnya absen dalam Grande Partita Serie A pekan depan melawan Napoli di San Siro. Untuk diketahui, aturan hukuman kartu merah di Liga Italia tak bisa diajukan banding. Hukuman kartu merah yang didapat dari dua kartu kuning biasanya hanya akan membuat sang pemain absen dalam satu pertandingan saja. Dengan itu, maka Leo baru akan bisa kembali beraksi di Serie A saat AC Milan bertandang ke markas Empoli pada awal bulan Oktober nanti. Adapun jadwal Milan setelah game lawan Sampdoria ini adalah pertandingan Liga Champions melawan Dinamo Zagreb pada tengah pekan nanti, terus Napoli di Serie A akhir pekan, dan selanjutnya melawan Empoli pada 2 Oktober mendatang. Stefano Pioli tak ambil pusing hadapi Napoli tanpa Leo. Stefano Pioli tak ambil pusing setelah Rafael Leao dipastikan akan absen saat AC Milan menjamu Napoli di pertandingan Serie A pekan depan. Leo menerima kartu kuning kedua karena kakinya mengenai kepala Alex Ferrari saat ia melakukan tendangan overhead. Kami memainkan babak pertama yang bagus dan bisa mencetak lebih banyak gol, tetapi ini adalah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah. Kami harus bermain dengan 10 pemain dan para pemain bekerja keras dalam setiap bola. Sampdoria sudah menahan Juventus dan Lazio di sini, jadi itu tidak mudah, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Kami telah mengatakan pada diri sendiri bahwa kami ingin membuat sedikit lebih kesalahan teknis, dan saya pikir kami melakukannya hari ini, jadi kami berada di jalur yang benar. Pioli sangat kesal dengan kartu kuning pertama Leo karena dinilai melanggar Bartosz Berezinski. Terlepas dari pelanggaran Leo, saya pikir setiap kali seorang striker mempertahankan bola dan bek jatuh, maka dia mendapat kartu kuning. Ini mengecewakan. Saya telah mengatakan kepadanya untuk berhati-hati dengan kuning, tetapi ia ingin mencoba langkah ini. Sudahlah, orang lain akan bermain. Leo diskors menawan Napoli, sementara Victor Osimhen cedera untuk Partenope. Manakah dari penantang Scudetto yang lebih terpukul? Kedua tim banyak kehilangan, tetapi kami kehilangan Leo dan Ante Rebic. Jadi kedua pemain yang menutupi peran itu. Kami harus bermain 50 menit dengan 10 pemain. Kami tahu ada pertandingan besar Liga Champions yang akan datang. Jadi kami akan fokus dulu lalu lihat apa yang harus dilakukan melawan Napoli. Rafa menjadi sosok yang menentukan dalam gerakan menyerang kami, tetapi kami memiliki alternatif lain dan akan menyelesaikan sesuatu dengan karakteristik yang berbeda. Pioli juga mengungkapkan sedikit informasi di balik layar dari pemanasan malam itu. Saya melihat Leo banyak bercanda selama pemanasan, tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa dia cenderung bermain bagus ketika ia santai dan ia berkata jangan khawatir bos. Kalau dipikir-pikir saya seharusnya khawatir. Ungkap dari Stefano Pioli. Pecundangi Sampdoria dengan 10 pemain. Tonali ungkapkan, kami membuktikan bahwa kami tim kuat. Sandro Tonali memuji performa 10 pemain AC Milan atas tekad baja saat mengalahkan Sampdoria dini hari kemarin. Gelandang energik timnas Italia itu meyakini jika hasil ini menjadi bukti bahwa Milan adalah tim yang kuat.
Pertandingan di Stadion Marassi berlangsung sangat dramatis. Milan yang unggul cepat di menit ke-6 lalu Mesias harus menerima kenyataan saat gol De Ketelaere dianulir. Di awal babak kedua, Rafael Leao diganjar kartu merah dan Milan pun bermain dengan 10 orang. Beberapa saat kemudian, tuan rumah mampu menyamakan kedudukan melalui Durisic. Drama belum berakhir karena wasit memberikan hadiah penalti ke Milan yang sukses dieksekusi oleh Giroud dan membawa Milan unggul 2-1. Menang dengan 10 orang pemain tentu bukanlah pencapaian yang biasa. Itulah yang diyakini Tonali bahwa Milan adalah tim yang hebat. Ini adalah yang paling penting, mungkin bukan sebagai pertandingan setelah derby, tetapi dalam hal hati dan determinasi, kata Tonali kepada Sky Sport Italia. Kami memulai dengan kuat, mencetak 1 gol, 1 lagi dianulir, tetapi kami membuktikan bahwa kami adalah tim yang hebat. Kami ingin terus berkembang karena kami tidak melakukan segalanya dengan benar hari ini. Itu sulit karena kartu merah. Tetapi kami tetap satu tim. Kami masih memiliki keinginan untuk menang dan itu jelas malam ini. Tonali memperpanjang kontraknya dengan Milan pada hari Minggu ini hingga Juni 2027, menggandakan gajinya menjadi 3 juta euro per musim. Tetapi di atas semua itu, dia berkomitmen untuk masa depannya di klub. Bukan hanya saya, seluruh tim hari ini menggali jauh ke dalam cadangan dan menempatkan semua yang tersisa di lapangan. Kami harus mendapatkan tetes energi terakhir untuk mendapatkan kemenangan ini. Saya merasakan Milan ada di dalam diri saya. Saya merasakan sedikit ketegangan hari ini, tetapi penggemar kami selalu ada untuk memberi kami dorongan ekstra. Cedera terus menumpuk dan sekarang Leao diskors melawan Napoli, tetapi Tonali meyakinkan bahwa AC Milan siap. Kami tahu sejak awal pramusim bahwa kami harus bermain setiap 3 hari dan bekerja sangat keras untuk siap menghadapi situasi ini. Tutup dari Sandro Tonali. Astor Frank mengungkapkan, talenta muda tumbuh di sini. Saya sangat ingin bergabung. Penandatanganan baru Milan, Astor Frank menggarisbawahi pentingnya pengembangan pemain muda dalam keputusannya untuk bergabung dengan Rossoneri dan menyatakan keinginannya untuk membuktikan kualitasnya. Gelandang Belgia berusia 19 tahun itu bergabung dengan klub dengan status pinjaman dengan opsi pembelian yang dilampirkan dari Wolfsburg pada hari batas waktu transfer, menambahkan prospek berbakat ke lini tengah Stefano Pioli. Frank melakukan debunya untuk klub dalam kemenangan 2-1 kemarin atas Sampdoria, membuat penampilan perdana menjelang akhir pertandingan. Berbicara kepada pembukaannya dalam konferensi pers hari ini, Frank pertama kali membahas apa yang diwakili Milan kepadanya. Bagi saya, Milan adalah klub hebat yang telah membuat sejarah sepak bola dengan banyak pemain hebat dari masa lalu. Sekarang saya di sini dan saya akan berlatih keras untuk mendapatkan kesempatan ini. Dia mengomentari bagaimana debunya bersama Rossoneri dalam kemenangan kemarin atas Sampdoria. Itu sulit, kami bermain dengan 10 orang. Saya masuk dengan mentalitas berlari sebanyak yang saya bisa untuk membantu rekan tim saya. Saya memberikan yang terbaik, itu adalah perasaan yang luar biasa. Pemain pinjaman dari Wolfsburg itu membahas posisi mana yang ia suka mainkan di lapangan. Jika saya bermain di lini tengah, saya senang. Saya suka bermain di pertahanan meskipun mungkin sedikit lebih maju. Frank menggarisbawahi pentingnya pengembangan pemain muda di klub. Itu adalah salah satu alasan terpenting mengapa saya datang ke sini. Saya sangat ingin menjadi bagian darinya di sini. Saya melihat ada talenta muda yang tumbuh dengan baik dan tahun lalu mereka juga berada di Liga Champions. Dia berbicara tentang kemungkinan Milan mengaktifkan opsi pembeliannya. Saya berpikir tentang bekerja keras setiap hari dalam latihan. Ketika saya mendapat kesempatan untuk bermain, saya akan mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin. Ungkap dari Astor Frank.